berbicara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat 2. Seperti minyak yang baik bersama meleleh kecampur, yang meleleh kecampur harum dan meleleh buahnya. Sama-sama. Seperti embun gunung Hermon yang di atas gunung Sion, sebab bersama Tuhan memerintahkan kekal kehidupan musuh. Dari Mazmur 120 sampai 134 ini, yang ketiga adalah kembali ke bait Allah. Karena orang Israel kan harus beribadah ke Yerusalem bersama-sama, semua itu dari seluruh penjuru dunia. Nah, dalam Mazmur 133 ini saya mau bahas, saya mau kita belajar makna ziarah yang diajarkan Daud dalam Mazmur 133. Yang pertama adalah dikatakan apa? Apabila saudara-saudara diam bersama dalam rukun. Jadi berziarah itu berarti hidup bersama. Hidup saling mengasihi. Kalau bersama dan rukun berarti saling mengasihi satu dengan yang lain. Bukan merbadai. Taruh itu kampung. Berziarah tuh tata saat di hutan. Membuat meta penuh nasional kan? Membuat meta. Nah di hutan pe sugorohana, nah rope nggak sugorohana. Bukan itu. Yang Tuhan inginkan makna ziarah adalah hidup bersama, rukun satu dengan yang lain. Ada kerinduan satu dengan yang lain antara saudara. Satu opung. Ya kan? Oh iya, kau dari kampung, dari luar-luar sana perantauan. Aku dari keturunan opung ini. Opung Sirait, saya Sirait ya. Opung Sirait Siangian, di mana hutannya? Oh, di Lumbanjul dekat di situ. Yuk kita sama-sama datang ke sana. Oh, kau keturunan dari ini. Oh, kita rupanya kakak adik ya. Saya panggil kakak sama kamu. Ada rasa saling mengasihi, itu yang diinginkan oleh, itu ziarah yang dimaksud oleh Daud. Saling mengasihi, melepas rindu, melepas rasa persaudaraan itu. Hidup rukun bukan merbedai hanya gara-gara anak hutan pukudon inna. Oh pukudon parjol babuka di hutan son. Oh udah sering. Oh, mungkin karena sekarang ya. Karena sekarang orang Batak seperti itu. Karena apa? Pembangunan sudah dibuat Jokowi sampai ke sini. Akhirnya adalah seperti itu bahasa. Karena harga tanah sudah mahal. Jadi semualah buka hukumnya kan. Kalau dulu saya ingat pertama kali saya datang ke sini, Samosir ya. Tahun 2011. Saya pergi ke Rianiate, ke kampung-kampung atas, masih duduk di belakang orang itu. Dan kamu mau jabu muda son. Kami dah menjual. Kalian mau di baik kamu son jabu muda, boy. Cuman saya berpikir, pola pikir orang ini mungkin sekarang seperti ini. Tapi 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang kita tidak tahu. Dan betul dugaan itu kan. 2011 ke 2022. 10 tahun bedanya. Tapi pola pikir sudah sangat. Kalau bukan orang kampungnya, kalau nggak menyewa, nggak membayar, mana boleh tempati. Betul nggak? Keadaan sekarang kita lihat, betul nggak seperti itu? Betul. 2011 saya masih nempati rumah orang gratis. Saya sampai dari Medan, di sini nggak kalian tinggal. Sekarang jangankan gratis. Berapa sewa rumah? 5 juta paling murah di kota ya kan? Itu dia pola pikir karena kemajuan. Tapi yang diinginkan oleh Daud, firman Tuhan hari ini, berziarah datang ke kampung halaman adalah hidup bersama-sama rukun. Amin. Bawa itu kepada saudara-saudara, hidup rukun. Supaya apa? Itu dulu yang kita kerjakan. Tuhan memberi berkat kalau kita sudah melakukan apa yang Tuhan perintah. Bersama hidup rukun supaya kita mendapat berkat. Yang pertama, berkatnya apa?
seperti minyak yang baik ke atas kepala meleleh ke janggut. Meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Tahu minyak itu? Minyak itu, minyak urapan diberikan hanya kepada pemimpin-pemimpin rohani, kepada raja. Raja Daud diurapi dengan minyak. Ya, imam-imam. Artinya apa? Kalau kita hidup dalam kerukunan, Tuhan menjanjikan bahwa kita akan diberikan berkat sebagai pemimpin, orang-orang berhasil. Jangan suka baca keluar Ulangan itu ya. Aku tidak menjadi ekor tapi menjadi kepala, tapi kerjanya berantem di antara saudara. Bisakah menjadi kepala? Gak bisa, karena janji Tuhan harus hidup rukun bersama, baru Tuhan kasih orang-orang itu menjadi kepala. Kalau kita ingat, kita renungkan dulu, opung kita yang dulu. Kan nggak ada yang namanya berkelahi tentang utaku ini dulu ya. Ya udah, siapa yang mau datang gabung, Marga Sirait digabung satu. Aku mau buka hutan di sini. Ada satu marga. Ayo kita sama-sama tinggal di situ. Seperti yang saya kejadian 2011 itu. Kalian bangun rumah sini nggak apa-apa. Karena kami nggak pernah menjual tanah katanya. Mungkin itu dulu juga seperti itu pola pikirnya. Sehingga anak-anaknya berhasil, orang-orang Batak di luar sana kan berhasil ya, sampai ke luar negeri. Ada yang jadi pengacara, jadi apa semuanya. Karena pola pikir dulu. Tapi kenapa pola pikir kita sekarang berubah? Harusnya yang baik itu jangan berubah. Pola pikir bahwa kita itu adalah saudara harus tetap kita jaga. Makanya nenek moyang kita bikin dalian nadol. Apa itu? Sembah martung dahula, milik martung tubuh, manat martungan tubuh. Adakah yang lebih tinggi di situ? Ada yang lebih tinggi kedudukannya? Hula-hulanya yang lebih tinggi? No, salah. Sembah di situ bukan menyembah seperti sama Tuhan ya, menghormati. Kalau mangelek, disonggak dong. Songat dia menghormati juga kan? Hamu borunami, setag madi borunami, baik jolageon, dang di dokter. Kamu kaburu, di dia kamu. Cuci tangan ini tadi. Songoni, cuci tangan. dang songoni. Tapi yang dibilang di dalam dalian natur itu elek, raja di borunami. Raja di Pasbobas Nami kan begitu bahasanya kan? Manat mardongan Kalau tiga ini ajaran didikan nenek moyang yang tiga ini kita lakukan, nggak ada yang berkelahi. Bahkan masalah tanah pun tidak akan berkelahi. Manat mardongan tubuh sama-sama sirai. Oh iya, ini tanah nenek moyang kita. Ngomongnya pun hati. Kalau manat artinya apa? Hati-hati. Hati-hati dalam mengeluarkan perkataan. Gak sembarangan. Jangan dison hutamuna. Lalu hatu satu, jangan soni. Padahal satu marga. Tapi mana? Marga mana perkataan? Rukun bersama ini akan tercipta. Manat. Hati-hati. Pakai kata apa? Sabdari. Kan dia kan? Molo salah Pak Katio, serta di kamu. Kan begitu ya? Itu orang Batak, adat raja-raja yang sekarang sudah hilang. Rukun bersama. Manat, hati-hati di sini ikut manat. Banyak ini yang berdoa itu kan? Manat, hati-hati ngomong. Jangan sampai supaya berkat sebagai pemimpin urapan sebagai anak-anak raja itu Tuhan berikan seperti minyak di kepala Harun mengalir ke janggut ke jubah, mengalir bukan hanya kepada Harun, kepada bapaknya, mengalir kepada anaknya, kepada keturunan. Waktu kita bisa hidup rukun bersama dengan saudara kita, berkat itu bukan hanya untuk kita, tapi untuk keturunan
seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Embun itu muncul pagi hari di tanaman atau di rumput yang memang tanahnya lembab. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Dengan segala berkat kehidupan dan mengalir bukan hanya untuk dirinya sendiri. Di dalam buku dikatakan Gunung Hermon jaraknya ke gunung-gunung Sion itu 400 km. Bayangkan aja kalau 400 km bisakah mengalir embun itu? Mustahil. Tapi maksud dari firman Tuhan ini adalah orang yang hidup rukun akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Iya, mengalir berkat kehidupan itu. Berkat kehidupan itu apa? Berkat materi, berkat-berkat rohani. Kalau orang berkelahi berantem satu kampung, berkelahi berantem satu keluarga, berkelahi berantem satu suami istri, berkelahi berantem anak-anaknya, ada nggak berkat? Tidak. Tapi orang yang hidup rukun bersama, orang akan mendapat berkat, menjadi teladan, menjadi pemimpin, dan orang-orang yang sekelilingnya juga akan merasakan berkat dari kita. Hanya kalau Ibu Pembora cerita katanya kalau di rumahnya dilarang itu namanya suaranya keras, berkelahi, menjadi berkat bagi orang. Sekali orang juga melihat iya ya, enak di rumah mereka, aman, nyaman, adem. Gak pernah kedengaran suaranya keras, berbedai atau terbang piringnya, terbang cangkirnya. Orang pun menjadi aman, nyaman, menjadi berkat, menjadi teladan, dan berkat kepada kita pribadi juga Tuhan akan limpahkan. Kita semuanya mau menjadi berkat, amin? Mau menjadi pemimpin? Mau menjadi pemimpin, pegang dari anak tolong itu dengan benar. Pegang dari anak tolong itu dengan maknanya. Amin.